Baik, seharusnya kalau udah bisa ujian pekan depan pakai bahasa Arab aja ya. Ustaz. Ya, harus pakai bahasa Arab ya. Baik. Ana sa'uqri'u lakunna hadad du'a. Hadad du'a wa antunna taktubna mubasyaratan. Ya, muwafiqat? Ya, setuju ya? Setuju, Ustaz. Baik. Idzan ista'idna. Ya, silakan siap-siap. Coba ini nanti tolong tunjukkan ya. Minimal satu orang tunjukkan ke syashah, ke layar ya, atau ila kamera ya. Tunjukkan ke kamera. Ana sa'anzur halil kitabah sahihah am la. Nah, jadi nanti akan dilihat apakah tulisannya betul atau tidak. Baik. Nabda, baik. Uktubna. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Ini doa untuk sendiri ya, jadi bukan untuk barang-barang ya. Untuk sendiri aja. Alhamdulillahilladzi. Khalas? Khalas gitu ya. Ustadz, Am? anaknya keluar Zoom sebentar, Ustadz. Oh, Masya Allah. Baik, idzan nastanni hatta yadkhulna. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an. Khalas wasala asal. Ustaz Afan tadi kita mati lampu. Oh, Masya Allah. Kaifal an? Gelap, Ustaz. Suaranya kecil juga, Ustaz. Asyabakah? Kaifa syabakah? Gimana jaringan internetnya kalau gitu? Ini hotspotan ke HP gitu, Ustaz. Wi-Fi ke HP gitu. Oh, idan nuakhir fima ba'd. Idan nuakhir hadha yani hadha al-qism ya. Wa insyaallah an na'ti faqat ila mabhath min al-kitab. لأن هذا يعني الإملاء يحتاج إلى الشبكة الجيدة لأنه يعني يعتمد على مهارة الاستماع. Jadi kalau yang imla tadi itu butuh kepada apa namanya internet yang bagus karena dia adalah suatu pembelajaran untuk maharah istima ya, untuk kecakapan dalam istima. Kita lam takun syabakah jayidah bagaimana nastami' ya ila al-kalimah sahihah ya. Jadi kalau jaringannya enggak bagus ya nanti gimana kita bisa mendengarkan suara yang benar kan itu ya. Baik.
Bidzalika khalas naktafi bidzalika qism al-imla wa nuakhir insyaallah nuajjil ila masyaallah al-usbu' al-qadim antuna fil imtihan idzan al-usbu' al-at ya. Jadi insyaallah pada pekan selanjutnya au hakada insyaallah ana sa'aktub min 'indi wa ursil ila al-ustadzah hadza ad-du'a insyaallah. Jadi untuk imla kita tunda karena memang tadi ada kendala ya. Kemudian kapan bisa dibagikan ya insya Allah nanti dituliskan dan dikirimkan saja ke musyrifahnya ya, ke ustadzahnya. Paham tunnah? Insyaallah fahimna Ustaz. Baik. Al-an nati ila al-kitab. Yaqulul muallif faslun al-mu'rabat. Jadi kata muallif ya, faslun. Ini fasal tentang apa? Al-mu'rabat, yang menjelaskan tentang al-mu'rabat. Sebenarnya sama dengan yang di sini ya. Di sini sama. Di sini faslun ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Tapi sebelumnya dijelaskan babul i'rab. Kan gitu. Sebenarnya dijelaskan babul i'rab. Artinya ini pembahasan tentang i'rab. Kan gitu ya. Kemudian di sini babu ma'rifati alamatil i'rab, bab yang menjelaskan tanda-tanda i'rab atau mengetahui tanda-tanda i'rab. Nah, di sini dijelaskan lagi faslun al-mu'rabat. Fasal yang menjelaskan sesuatu yang di i'rab gitu. Ini kan sebenarnya saling berhubungan. Kenapa dikatakan saling berhubungan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau di sini i'rab jadi tinjau dari bagian-bagian ini ya, secara terperinci, secara terstruktur. Bagian alamat i'rabnya khafad, kemudian apa saja alamat khafad, dhammah. Dhammah nanti bisa digantikan dengan contohnya alif atau wawu atau nun, kan seperti itu. Nah, kalau di sini ini menjelaskan lebih kepada apa saja yang nanti akan mendapatkan i'rab itu, atau apa saja nanti akan di i'rab atau bagaimana menjelaskannya. Jadi isim atau fi'il atau kalimat yang nantinya dia bisa di i'rab. Nah, itu al-mu'rabat. Makanya di sini dijelaskan al-mu'rabatu qismani. Jadi kalimat yang di i'rab ya, kalimat yang di i'rab itu dibagi dua. Tadi i'rab ya, ketika kita mengatakan i'rab sudah jelas ya yang dimaksud dengan i'rab. Mahwal i'rab. Coba kalau dikatakan mahwal i'rab. Ada yang hafal? Al-i'rabu huwa al-kalam. Soal ma huwa al-i'rab wa laysa ma huwa al-kalam. Perubahan akhir kata berarti. Nah, sahih. Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi perubahan akhir daripada suatu kata karena perbedaan amil-amil yang mempengaruhinya gitu ya, atau masuk kepadanya, baik nanti perubahannya itu secara lafaz, secara jelas atau secara takdir ya. Perubahannya hanya dikirakan, kira-kira saja. Jadi secara tidak langsung i'rab itu berarti yang berubah. Al-mu'rabat berarti kalimat nanti yang berubah. Nah, itu. Itu ada qismani, ada dua bagian. Wa ma huma qismun yu'rabu bil harakat. Ya, bagian pertama, qismun yang pertama itu yu'rabu bil harakat, ada kalimat yang di i'rabnya itu dengan harokat. Harokat, kalau kita bilang harokat, kira-kira apa saja harokat? Fathah, kasrah. Nah, fathah, kasroh, terus dhammah, terus Sukun. sukun harokat bukan? Bukan, Ustaz. Bukan harokat. Nah, kalau di sini nanti tetap dianggapnya harokat ya. Gitu. Harokat
dalam nahwu di sini nanti tetap menganggap sukun sebagai harokat. Tetapi kalau dalam bacaan mungkin kita akan mengatakan sukun itu bukan harokat. Yang harokat itu adalah fathah, dhammah, kasroh. Sukun bukan. Tapi kalau dalam pembahasan nahwu ini, khususnya dalam babul mu'arabat, nanti dia akan memasukkan sukun sebagai harokat. Karena kenapa? Ya kalau sukun tidak masukkan dengan harokat, nanti yang jazm itu gimana? Ya. Jazm itu kan harokatnya itu kan maksudnya sukun itu, ya, untuk jazm. Nah, tapi kembali lagi, qismun yu'rabu bil harokat. Jadi ada bagian yang di-i'rab atau ditinjau perubahannya dengan harokat. Ada qismun yu'rabu bil huruf. Ada bagian yang kedua adalah kalimat yang perubahannya itu ditinjau dari segi hurufnya. Itu. Jadi berubah dengan huruf. Jadi diulangi. Al-mu'arabatu qismani. Jadi kalimat yang di-i'rab atau yang tadi ya, ujungnya itu berubah-berubah, itu ada qismani, ada dua bagian. Jadi ujung yang berubah itu ada kalanya yang berubah itu adalah harokatnya. Ada kalanya juga perubahan itu bukan dari harokat tapi dari huruf. Nah, berarti kan ini ya, berarti ringkasan dari yang kemarin ya. Gitu. Kalau yang kemarin dibagi 4 dengan begitu banyak penjabarannya, kalau di sini simpel. Al-mu'arabat qismani yu'rabu bil harakat wa yu'rabu bil huruf. Jadi ada yang ditinjau perubahannya dari segi harakatnya, ada yang tinjau dari segi huruf. Nah, kalau huruf kira-kira apa? Seperti apa huruf? Waw, alif, nun gitu. Ada wawu, ada alif. Ya pokoknya alif, ba, ta, sa itu sebutnya huruf ya. Seperti itu. Jadi harokat tadi sudah jelas. Ada dhammah, fathah, kasrah, sukun. Kalau huruf, nah lihat nanti yang kita akan dapatkan ada alif, ada wawu, ada nun. Gitu. Bahkan nanti ada juga perubahan tersebut termasuk ya hilangnya huruf itu juga maksudnya adalah huruf. Itu kan ada hadzaf ya nanti insyaallah. Nah, kita lihat lagi di bawahnya. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'in. Nah, nanti kita bandingkan ya. Kira-kira enaknya kita mempelajari babu alamati ma'rifatil i'rab yang kemarin atau cukup dengan mempelajari yang ini. Soalnya ini sama-sama kontennya sama dengan yang kemarin. Nah, di sini kata mu'alif falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang di-i'rab dengan harokat atau yang perubahannya bisa ditinjau dari segi harokatnya, ya, perubahan akhir kata akhirnya, perubahan akhirnya itu ditinjau dari harokat, itu ada 4 macam. Apa saja? Al-ismul mufrad. Ya, al-ismu al-mufrad. Jadi kalau isim mufrad, kalau kita ingin melihat perubahannya, perubahan akhirnya, itu cukup ketika dia isim mufrad, maka ini perubahannya adalah perubahan dari segi harokat. Zaidun. Zaidun kan isim mufrad ya. Zaidun isim. Dan dia mufrad satu. Nah, kita lihat Zaidun. Kalau marfu, kan gitu ya. Nanti kalau dalam keadaan nasab, berubah jadi gimana? Ya, kalau nasab jadi gimana? Awalnya Zaidun, berubah jadi? Zaidan. Nah, Zaidan. Nah, berarti kan harokatnya yang berubah kan? Makanya disebutkan yu'rabu bil harokat. Jadi isim mufrad. Awalnya Zaidun. Kalau nasab, Zaidan. Nanti kalau jer, Zaidin. Nah, ini menunjukkan bahwasannya isim mufrad, dia kalau berubah, ya, kalau berubah, maka perubahannya tersebut bisa dilihat dari sisi harokat. Ya. Harokat terakhirnya. Gitu. Begitu juga jam'ut taksir. Ada yang bisa memberikan contoh jamak taksir seperti apa? Jam'ut taksir seperti apa? Jalun. Rijalun. Ahsantunna. Ya, rijalun. Rijalun. Nah, ini kalau dalam keadaan rafa, lihat ujungnya rijalun.
ada dhammatain, ya, ada dhammah. Kalau dalam keadaan nasab, rijalan, ada fathah. Dalam keadaan jar, rijalin. Kan gitu. Jadi perubahannya sangat jelas sekali ini perubahan dari segi harokat akhir. Karena memang jamak taksir itu yu'rabu bil harokat. Dia di-i'rab dengan harokat. Jadi perubahannya itu ditinjau dari sisi harokatnya. Kemudian ada lagi jam'ul mu'annatsis salim. Nah, man min kunna ya ta'ti bil misal. Siapa yang bisa memberikan contoh? Muslimatun. Nah, muslimatun. Ya, muslimatun. Gitu. Kalau rafa, muslimatun. Gimana kalau nasab? Muslimah, Muslimatan. muslimatan. Sahih? Muslimatin. Ustaz. Nah, muslimatin. Jangan lupa ya. Kalau jamak muannats salim, nasabnya ya dengan apa? Kasroh, Ustaz. Dengan kasroh. Gimana kalau jar? Muslimah. Ya, muslimatin ya. Udah jelas ya kalau jar. Nah, kenapa kok jamak muannats salim itu ya? Kalau di i'rab dia itu terlihat dari terakhirnya ya, ya jelas karena jamak muannats salim termasuk daripada golongan atau kategori yang di i'rabnya itu dengan harokat. Artinya ditinjau dari perubahan harokat akhirnya saja. Gitu. Nah yang terakhir ada wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Gitu. Jadi fi'il mudhari' yang ujungnya tidak nyambung dengan apa? Dengan dengan sesuatu, baik itu tidak nyambung dengan alif, tidak nyambung dengan wawu, tidak nyambung dengan ya. Artinya fi'il mudhari yang normal. Contohnya kayak gimana yang normal? Yang ujungnya nggak ada apa-apa. Coba contohnya fi'il mudhari, contoh fi'il mudhari. Man minkunna ta'ti bil misal? Siapa di antara teman-teman yang bisa berikan contoh? Fi'il mudhari, ayo fi'il mudhari. Ayun? Tak ahad? Kathir, al-misal kathir. Yadribu, Ustaz. Yadribu. Ya, yadribu. Yadribu. Kan ujungnya nggak ada embel-embel ya. Yadribu. Nah, kalau yadribu, kita pengen lihat, oh ini i'rabnya apa sih? Lihat ujungnya. Yadribu. Oh, ini dhammah. Berarti ini rafa. Nanti ayyadriba. Oh, ini fathah. Berarti nasab. Lam yadrib. Oh, ini sukun. Oh, berarti jazam. Nah, artinya yadribu yang dia merupakan fi'il mudhari yang ujungnya tidak nyambung dengan apa-apa. Kalau kita ingin tahu keadaan i'rabnya, tinggal lihat ujungnya. Harokat akhirnya apa gitu. Kenapa demikian? Karena fi'il mudhari yang tidak nyambung dengan apa-apa, untuk i'rabnya bisa ditinjau dengan harokat akhir. Makanya di sini dijelaskan wa kulluha, dan semuanya itu isim mufrad, jam'ut taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari lam yattasil bi akhir syai'un itu turfa'u bi dhammah. Jadi kalau dia itu ingin lihat, oh ini rafa'nya dengan apa? Dhammah. Atau kebalikannya, kalau harokatnya dhammah berarti rafa gitu. Kemudian watun sabu bil fathah. Gitu. Kalau dia itu fathah harokatnya, wah berarti nasab atau dia mansub. Jadi enak ya, kalau yang bagian ini enak. Tinggal dilihat harokatnya dhammah berarti rafa, harokatnya fathah berarti nasab ya atau mansub. Wa tukhfadu bil kasrah. Kan gitu ya. Kalau harokatnya kasrah berarti khafad atau jer. Wa tujzamu bis sukun. Kalau harokatnya sukun berarti jazm. Tinggal gitu aja. Pokoknya untuk 4 macam ini, isim mufrad, jamut taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un,
Kalau ingin tahu apa sih i'rabnya, tinggal lihat ujungnya. Harokatnya apa? Kalau dhammah, rafa. Kalau fathah, nasab. Kalau kasrah, jer atau khafad. Kalau sukun, jazm. Gitu. Tapi di sini ada pengecualian katanya. Apa pengecualiannya? Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a atau salah satu asya'in di sini. Harusnya salah satu asya'a ya. Tuh. Tapi ini boleh dengan diidhofahkan ya. Jadi dikeluarkan dari perkara yang tadi, maksudnya dari kaidah semuanya itu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrah, jazm dengan sukun, dikeluarkan dari kaidah yang ini dalam apa? Jamak muannas salim katanya. Nah, yang tadi sudah kita bahas. Jamak muannas salim dia itu kalau dhammah berarti rafa. Nah, tapi kalau nasab bukan fathah tuh. Karena kalau jamak muannas salim nggak bisa fathah. Sehingga di sini dijelaskan kalau jamak muannas salim kalau mau dibikin nasab maka dengan kasrah yunsabu bil kasrati. Ya, ini pengecualian satu nih jamak muannas salim. Yang sesuai kaidah. Kan harusnya yunsabu bil fathah, tapi khusus untuk jamak muannas salim yunsabu bil kasrah. Kemudian alismul ladzi la yansadifu. Nah, bagaimana nih masalahnya di isim mufrad? Kan isim mufrad ada kalanya ya, ada kalanya dia itu munsharif menerima fathah, menerima tanwin, ada kalanya juga ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Nah, yang enggak menerima tanwin ya otomatis di sini jelaskan yang tidak menerima tanwin dia akan dikecualikan dari kaidah ini. Kaidah yang mengatakan kalau dhammah rafa, fathah nasab, kasrah itu jer, sukun itu jazm. Dia akan dikecualikan. Dalam hal apa? Dalam hal ini yukhfadunya. Jadi kalau isim ghairu munsharif, ya isim ghairu munsharif, ketika dia dikhafadkan, dijerkan, jernya itu bukan kasrah, ya, bukan kasrah tapi menjadi fathah. Contohnya apa? Ya, kita bisa lihat saja contoh isim yang ghairu munsharif. Ada Ahmadu. Kan nggak boleh Ahmadun ya. Ahmadu. Karena dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Sehingga harokannya cuma satu, Ahmadu. Kalau nasab Ahmada, jelas kan? Kalau dhammah rafa, kalau fathah nasab. Gitu. Nah, sekarang ceritanya saya mau menjadikan Ahmad ini jer atau khafad. Nggak boleh kita bilang Ahmadi, nggak boleh. Tapi kita bilangnya Ahmada, sama seperti dalam keadaan nasab. Kenapa demikian? Karena dia memang termasuk kategori isim la yansharif ya, atau ghairu munsharif. Kemudian ada lagi yang dikecualikan yang ketiga. Fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Nah, tadi kan yang kita jelaskan fi'il mudhari yang normal. Yang ujungnya tidak nyambung apa-apa, tapi itu juga dikecualikan ketika fi'il mudhari normal, hanya saja ujungnya itu adalah huruf illah. Huruf yang 3. Apa saja huruf illah? Alif waw ya. Alif, waw, ya. Jadi kalau fi'il mudhari ujungnya alif atau ujungnya waw atau ujungnya ya, nah ketika dia dalam keadaan jazm, maka yang menunjukkan keadaan jazmnya itu bukan sukun. Ya, bukan sukun tapi bihadfi akhirih, dibuang ya, dibuang huruf ilahnya. Kayak contoh yarmi. Ya, yarmi itu kan aslinya yarmiyu, itu berarti kan tetap dia itu rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kan ya? Ayyarmiya. Oh, itu jelas tuh. Ayyarmiya nasabnya dengan fathah. Lam, kalau pakai lam nih, mau dijazmkan. Lam yarmi itu. Nah, lam yarmi ketika kita tulis lam yarmi, maka ya-nya hilang. Jangan sampai ya-nya masih ada.
saya mau nulisnya ya-nya ada tapi disukunkan. Salah. Itu karena ketika dia mu'tal akhir bukan dengan sukun, tapi justru ya-nya dihilangin udah. Bihadfi akhirih. Nah, ini pengecualian. Gitu ya. Enakan kayak gini, kaidahnya apa yang bagian ini nih? Yang panjang. Kira-kira enakan mana? Nah, ini Ustaz. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pengen mengetahui i'rab ya, ya tinggal ini aja. I'rab itu ada yang bisa ditinjau dari harokat, ada yang tinjau dari huruf. Yang ditinjau dari harokat ada 4. Itu kan apa saja? Isim mufrad, jamu taksir, jam'ul muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, keempat ini kalau rafa dhammah, kalau nasab fathah, kalau jar kasrah, kalau jazm sukun. Gitu. Tapi di sini ada pengecualian. Di mana? Di jamak muannats salim. Jamak salim ketika dia dinasabkan bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Isim ghairu munsharif kalau dia ingin dijarkan tidak bisa dengan kasrah tapi dengan fathah. Fi'il mudhari yang mutal akhir yang ujungnya alif atau waw atau ya kalau dia mau dijazmkan bukan dengan sukun tapi dengan dihilangkan huruf ilahnya gitu. Itu ya. Nah, al-an walladzi yu'rabu bil huruf. Nah, sekarang tentang i'rab atau isim yang di i'rabnya itu ditinjau dari perubahan huruf. Jadi dari hurufnya, bukan dari harokat. Apa saja yang kalau dari segi i'rab ditinjaunya dari huruf? Arba'atu anwa'in, katanya ada 4 macam. Wa ma hiya awalan atas niyah. Jadi atas niyah. Jadi isim yang menunjukkan kepada 2. Kalau menunjukkan kepada 2, maka jangan dilihat harokat lagi. Karena kalau yang kita lihat harokat nanti akan menjadi rancu, ya, akan menjadi bingung. Contohnya, ya, kita katakan ja'al waladani, ra'aitul waladaini, marartu bil waladaini. Ini apa i'rabnya? Oh, ini jer semua. Kenapa jer? Kan al waladani kasroh. Kemudian al waladaini kasroh juga. Kok bisa jar semua? Ya orang harokatnya kasroh semua. Ini nanti keliru. Padahal dalam hal ini kan beda. Ja'a al-waladani, dia tuh rafa. Ra'aitul waladaini, dia nasab keadaannya. Kemudian maratu bil waladaini, dia keadaannya jer. Maka apa yang menjadi pertimbangan tentang i'rabnya, ya? Atau apa yang kita nilai daripada perubahan tersebut? Yang kita nilai adalah perubahan dari segi huruf. Jadi, oh ini al-waladani, ada huruf apa di sini? Oh, ada alif. Kalau dalam keadaan nasab al-waladaini, kan itu ya. Ada ya, awalnya alif berubah menjadi ya. Kan gitu, kelihatan perubahannya. Coba kalau al-waladani dengan al-waladaini, kita tinjau dari harokatnya. Ya sama-sama harokatnya kasroh. Ya, harokat ni-nya itu. Tapi kalau dari segi huruf, beda. Yang pertama al-waladani, ada huruf alif. Yang kedua, al-waladaini, ada huruf ya. Itu. Makanya kalau atasnya, itu perubahannya jangan dilihat dari segi harokat. Tapi dilihat dari segi hurufnya. Nih, huruf apa nih? Oh, ada alif dan ada ya. Kemudian yang kedua, yang kalau i'rab, ya kalau mau di i'rab, ya untuk mengetahui dia, untuk mengidentifikasinya, untuk mengetahuinya, mengenalnya, bukan dari huruf, bukan dari seharokat, tapi dari huruf adalah jamu mudzakkar salim. Ya. Jadi jamu mudzakkar salim ini kalau ingin dilihat perubahannya, jangan lihat ke harokat, tapi lihat ke huruf. Coba contoh jamak mudzakkar salim seperti apa? Muslimat. Ya. Jamak mudzakkar Muslimuna. muslimun, ya. Al-muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Dia jamak, ya, berarti banyak. Al-mudzakkar berarti menunjukkan untuk laki-laki, salim yang selamat. Gitu. Al-muslimuna. Nah sekarang kalau kita katakan, saya nggak mau lihat dari hurufnya, saya mau lihat dari harokatnya saja. Nah nanti akan bingung kita. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, maratu bil muslimina. Semua ujungnya na. Ya kan? Kok sama ini nggak berubah-berubah? Iya, kalau kita melihatnya dari harokat. Tapi coba kalau kita lihat dari huruf.
Ja'al muslimuna. Ada huruf apa di sana yang menjadi tanda? Nun. Ada? Nun Ustaz. Nun. Al muslimuna. Wow. Wawunya. Kemudian kalau nasab, ra'aitul muslimina. Ya, kan gitu ya. Maradu bil muslimina. Ya, Sana juga ada ya. Nah gitu. Jadi kalau jama mudzakkar salim, kita meninjau atau melihatnya dari huruf. Perubahan tersebut dilihat dari huruf, bukan dari harokat. Kemudian yang ketiga ada al-asmaul khamsah. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja asmaul khamsah? Abuka, akhuka, terus hamuka, fuka, dzumalin. Ahsantunna. Ya, itu asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah juga sama. Untuk melihat perubahannya, untuk melihat i'rabnya, jangan dilihat dari harokat, tapi lihat dari huruf. Ya, soalnya kalau dilihat dari harokat, nanti akan bingung juga. Ya, asmaul khamsah kalau lihat dari huruf, jelas tuh perubahannya. Abuka, ja'a abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Nah, nanti ada perubahan-perubahan tuh. Ya, ada perubahan-perubahan yang jelas sekali terlihat. Tapi perubahannya bukan harokat, tapi huruf. Nah, kemudian ya, yang terakhir al-af'al al-khamsah. Af'al khamsah. Jadi kalau af'al khamsah ini ya, yang mana af'al khamsah itu kullu fi'li mudharin ittasala bi aliful isnain aw wawul jamaah aw ya'ul muannatsatil mukhatabah. Jadi fi'il mudhari' yang bertemu dengan aliful isnain yang musanna atau wawul jamaah ya, wawu yang menunjukkan banyak, au ya al muannasah al mukhatabah. Jadi ya mukhatabah. Jadi asmaul khamsah singkatnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini nanti bisa kita samakan dengan yang lain atau kita kiaskan dengan yang lain. Saya mah gak mau yaf'alani, pengen yajlisani. Boleh. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Pokoknya kalau bunyinya yang gini, ani, una, dan ina, ya dia yang masuk dalam kategori asmaul khamsah. Kalau mau melihat perubahan, jangan dilihat dari harokat, karena kalau harokat nanti ya sama ya. Ada yang kasroh nih ada nak semua gitu. Tapi dilihatnya dari segi huruf. Makanya kalau dari segi huruf nanti kelihatan perubahannya jelas. Ya. Nanti ada huma yaf'alani. Kan gitu ya. Yuridani ayyaf'ala. Nunnya hilang. Huma lam yaf'ala. Nunnya hilang. Kan itu. Jadi perubahannya itu dari segi hurufnya. Makanya di sini dijelaskan apa kata mu'alif? Fa'amma tasniyah. Ya. Kalau yang tadi mustanna, faturfa'u bil alif. Ya. Maka tanda dia rafa'nya itu dengan alif. Ya. Watun sabu watukhfadu bil ya. Tanda dia nasab dan jer itu dengan ya. Kalau yang tasniyah. Itu. Tadi udah jelas ya tasniyah. Jadi yang ditinjau dari hurufnya. Kalau dia rafa, maka ada alif tuh pasti. Kalau dia nasab atau dia jer, maka yang tadinya alif berubah menjadi ya. Tuh. Kemudian wa amma jam'ul mudzakkaris salim. Jamu mudzakkar salim gimana? Fayurfa'u bil wawi. Maka tanda rafa'nya itu adalah wawu. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Tanda nasab dan tanda jernya itu ya. Jadi muslimuna, oh ada wawu nih, apa? Muslimina, oh ini ada ya nih, tinggal dilihat. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya itu fi'il yang menjadikan dia nasab, berarti dia menjadi nasab. Kalau sebelumnya ada harfu jar, berarti dia menjadi majrur, kan gitu ya. Kemudian asmaul khamsah. Nih asmaul khamsah yang paling enak nih. Karena perubahannya benar-benar terlihat. Kalau ini kan kalau jamak mudzakkar salim ya atau atau tasniyah, ini kan ada kesamaan ya. Di nasab khafad dengan ya. Ini juga nasab khafad dengan ya. Jadi kalau ada tanda ya,
itu kita harus teliti lagi. Oh, ini nasab apa jer kan gitu. Ya-nya ini nasab atau ya jer kan itu. Tapi kalau asmaul khamsah dia enak. Karena tiga-tiganya itu berbeda. Kalau rafa asmaul khamsah ya. Kalau rafa faturfa'u bil wawi. Kalau asmaul khamsah rafa waw nih tandanya. Wa tunsabu bil alif. Nih asmaul khamsah kalau dia nasab tandanya alif. Wa tukhfadu bil ya'i. Kalau asmaul khamsah dia dalam keadaan khafat atau jar iya tandanya. Jadi kalau asmaul khamsah ada waw nih, rafa. Asmaul khamsah ada alif, berarti nasab. Ini asmaul khamsah ada ya, berarti khafat atau jar. Enak kalau asmaul khamsah, enggak ada yang sama itu. Masing-masing rafa, nasab, jarnya berbeda-beda. Nah, yang terakhir af'al khamsah. Nah, af'al khamsah ini juga simpel sebenarnya. Kalau kita ingin tahu dia rafa, maka apa tandanya? Faturfa'u bin nun. Tanda rafa'nya adalah nun. Ya, artinya nunnya masih ada. Ada bunyi nun. Yaf'aluna, taf'aluna. Taf'alani, benar. Yaf'aluna, taf'aluna. Kemudian yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Pokoknya kalau ada na-nya gitu, nunnya di ujungnya masih ada, berarti dia rofa. Tapi kalau seandainya nunnya udah hilang, lam, ya contoh ya, lam yaf'alu atau ayyaf'alu, nggak ada na-nya, berarti dia kemungkinan dalam keadaan nasab atau jazm. Nanti dilihat kalau sebelumnya adalah huruf nasab seperti an, berarti dia mansub, ayyaf'alu. Kalau sebelumnya ada huruf jazm, ya, seperti lam yaf'alu, berarti dia jazm, gitu ya. Nanti bedanya dari apa huruf yang datang atau yang ada sebelumnya. Jadi kalau udah nanya hilang, berarti kemungkinan dia dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jazm. Tapi bila huna mafhum. Insyaallah Ustaz. Nah, kira-kira ini pembahasan tentang faslun al-mu'rabat dengan al-i'rab, kemudian faslun babu ma'rifati alamatil i'rab. Enakan yang ini bisa lebih dipahami yang ini atau yang atas? Yang ini Ustaz. atau yang atas? Yang ini Ustaz. Yang ini ya. Nah, makanya kalau yang itu enak tuh. Ini sesuai dengan pemahaman kita. Pemahaman kita bagaimana? Kan kalau kita pahaminya kan gini ya. Kalau rafa, dhammah, ya kan gitu ya. Kalau nasab, fathah, kalau jar kasrah, kalau jazm sukun, kan gitu yang kita pahami. Ini sebenarnya dari sini ngambilnya. Gitu. Tapi tentu kalau rafa, dhammah, nasab, fathah, jar kasrah, jazm sukun itu khusus untuk 4 ini nih, ya. Untuk isim mufrad, jamu taksir, jamu muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Selebihnya tentunya dengan ini ya, pengecualian ini tentu harus diketahui juga. Selebihnya kalau tasniyah, jamu mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'al khamsah ini jangan dilihat dari harokatnya, tapi dilihat dari hurufnya. Nah, gitu. Ilahuna fi soal, ada pertanyaan? Ada yang nanya bocoran ujian? Ustaz, nanti pas ujiannya itu keluar dari jurumnya awal Ustaz. Dari awal aja ya. Dari awal pertama. Ustaz mau kisi-kisinya Ustaz. Kisi-kisinya adalah ya ini orang dikit banget ini. Nanti ada yang memang berupa hafalan, ya. Tapi lebih banyak yang berupa pemahaman. Kalau hafalan, wah ini udah jago semua nih, ya. Para hufad atau hafizat Al-Quran udah jago kalau yang hafalan. Tapi kalau yang pemahaman, nah, itu. Pokoknya kalau yang pemahaman nanti ikuti instruksinya, ya, instruksinya seperti apa, ikutin aja. Karena kalau yang pemahaman ini nih yang memang sebenarnya diperlukan. Ya. Karena kalau hanya kita nih ya,
kalau dalam ta'limul muta'allim, katanya kalau kita hanya menghafal saja tanpa dibarengi dengan pemahaman, itu ibarat kita mengumpulkan sampah di sini, ibaratnya. Tapi kalau kita menghafal sambil kita pahami, itu benar-benar menjadi sebuah ilmu nantinya. Gitu. Tapi tentu, atau gimana, saya baru ngapal, belum paham, gimana, nggak usah ngapal. Tetap harus ngapal. Ya, untuk pemahamannya nanti bisa dilanjutkan setelah kita hafal. Ya, jadi Maksud Ustaz bukan berarti ketika dikatakan kalau hanya menghafal, nggak dipahami, itu kayak sampah, kemudian, kalau gitu ngapain ngapal. Enggak juga. Tetap menghafal itu sebuah keharusan, tapi setelah menghafal, sayang kalau tidak dibarengi dengan kepahaman. Itu artinya apa? Jangan berhenti belajar. Belajar itu harus terus-menerus berlanjut itu, ya. Jadi jangan sampai kita sudah hafal berhenti, jangan. Sudah hafal, alhamdulillah, tinggal dilanjut dengan ke pemahaman. Begitu juga kan Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an kita baca dulu, ya. Kemudian kita hafal. Setelah kita hafal, ya, kemudian kita bisa tadabbur maknanya, kan gitu. Kemudian sudah mentadaburi maknanya, nanti kita amalkan sedikit demi sedikit, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kan gitu. Jadi otomatis kita naik kelas. Ya, tapi kalau hanya menghafal, kemudian tidak ditadaburi maknanya, apalagi tidak diamalkan, nanti orang-orang protes. Ih, katanya hafal Al-Qur'an, tapi kok akhlaknya kayak gitu. Kan gitu ya. Nanti dikritik sama orang-orang. Katanya penghafal Al-Qur'an, tapi kok pacaran gitu. Kan menyalahi Al-Qur'an karena pacaran itu termasuk dari perbuatan zina. Contohnya kan itu ya. Di Al-Qur'an dijelaskan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi zinanya. Orang yang berpacaran itu ditakutkan akan terjerumus kepada sebuah perzinahan. Zinanya apa? Zina tangan, zina pandangan, zina hati, kan gitu. Nah itu, dalam pelajaran nahwu pun sama, dihafalkan dulu. Setelah dihafal, nanti kita naik lagi, difahami. Karena sayang kalau cuma dihafal, tidak dipahami. Tapi kalau kita hafal nih, Jurumiyah kita hafal, nanti kita pahami. Nah, setelah hafal dan setelah kita paham, insya Allah nanti ketika kita ingin mengamalkan, mempraktekkan teori tersebut dalam kebutuhan kita memahami kitab kuning, kita baca kitab, itu nanti nyambung ke sana. Ya. Nah, makanya bocorannya apa? Bocorannya untuk soal ada 2. Ada soal berupa hafalan dan ada soal berupa pemahaman. Ya, pemahaman. Soal hafalan insya Allah semuanya bisa ya. Itu, dan Ustadz juga menulis soalnya dalam bahasa Indonesia. Ya, karena sudah terlanjur. Awalnya mau pakai bahasa Arab, tapi kayaknya pakai bahasa Arab siap ya. Jangan, Ustaz. Nanti pakai bahasa Arab, jawabannya juga pakai bahasa Arab. Tapi ya nggak apa-apa karena sudah ditulis pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau tahu jawabannya dengan bahasa Arab, tulis dengan bahasa Arab. Kalau nggak tahu, harus diisi pokoknya. Meskipun memang harus pakai bahasa Indonesia. Yang penting semuanya dijawab. Kita sama-sama belajar, bukan tujuannya nilai, cuman ya pengen tahu aja gitu. Itu ya, pengen tahu aja. Baik. Ustaz mau nanya, Naam, tafadhali. contoh soalnya itu kayak gimana ya, Ustaz? Contoh soal ya. Kalau contoh soal nanti jadi Contoh soal aja, asli. Ustaz. Contoh aja, Ustaz, kayak bakal beranak gitu atau cuman gimana gitu? Karena soalnya perempuan ya, soalnya untuk perempuan jadi soalnya beranak. Iya, soalnya bercabang. Ya, soalnya bercabang.
insya Allah ya. Bakso beranak aja kan enak ya. Soal beranak juga insya Allah enak. Soalnya kayak gimana, Ustaz? Ya, jadi satu soal. Nanti di dalamnya ada 3 pertanyaan. Kan berarti beranak ya kalau kayak gitu. Sebutkan ini. Berikan contohnya. Gitu kan. Jelaskan maksud daripada ini. Nah, masih dalam satu pembahasan itu. Insya Allah bisa semua kok, insya Allah. Pokoknya diisi aja, karena memang tujuan daripada ujian itu kan untuk mengukur sejauh mana pemahamannya, kan gitu ya. Dan kemarin karena dibilang ada beberapa yang baru juga, sehingga kita nggak sampai jauh-jauh nih, nggak sampai pembahasan yang tadi terakhir dibahas. Ya pokoknya masih, ya ada deh kan. Tapi memang secara prakteknya itu bisa mencakup semuanya. Kalau secara praktek ya, mencakup semuanya. Gitu. Baik. Hal hunaka soal akhar? Enggak ada, Ustaz. ما في. إذن قبل أن نختتم أقول مع تمنياتي لكن بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. الامتحان ليس الأخير، ليس آخر ما نتعلم، ولكن نتعلم من هذا الامتحان. نعم. نعم تفضلي. Ya, silakan. Ustaz, katanya ada yang mau ditanya. نعم تفضلي تفضلي. Tapi ini mah belum nanti. Ustaz mau nanya yang tadi perubahan menggunakan harokat Ustaz tadi bagaimana? Perubahan dengan harokat. Ya, di mana itu? Ini mic-nya ketutup, kebuka, ketutup, kebuka. Itu Ustaz yang perubahan harokat, minta tolong dijelaskan lagi tapi rinciannya aja Ustaz. Jadi yang perubahannya ditinjau dari segi harokat ya. Nah itu kan ada 4 ya. Nah jadi kalau ingin melihat perubahan dari segi harokat, maka di sini ada 4 macam. Isim mufrad, kemudian jam'u taksir, jam'u muannas salim dengan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Artinya apa? Kalau ada isim mufrad, ya isim mufrad nih kayak tadi ya, isim. Yang itu satu, contohnya apa? Maktabun. Nah, itu gampang nanti. Ini i'rabnya apa? Ya, kalau dia pas kita ya apa? Kalau yang kita dengar itu dhammah, berarti rafa. Kalau yang kita dengar ujungnya itu fathah, contohnya gitu ya, berarti nasab. Kalau yang kita dengar ujungnya itu adalah kasrah, ya berarti jer gitu. Jadi enak nih kalau yang isim mufrad. Kita lihat dari perubahan harokat saja. Awalnya jadi maktabun, ya, berubah menjadi maktaban, berubah menjadi maktabin. Itu. Jadi perubahan yang kita lihatnya itu dari harokat. Kalau isim mufrad. Begitu juga jamu taksir. Ya, jamu taksir. Kalau ingin diketahui i'rabnya, lihat saja dari harokat terakhirnya. Ya gitu. Begitu juga jamu muannas salim. Kalau ingin tahu i'rabnya, lihat dari harokat terakhirnya. Fi'il mudhari juga sama, fi'il mudhari yang normal tapi ya, fi'il mudhari yang normal. Dalam artian normal itu dia huruf terakhirnya bukan huruf ilah, kemudian huruf terakhirnya juga bukan belum bersambung dengan embel-embel waw, alif, nggak ada pokoknya, nggak ada itu. Normal aja normal. Nah, kalau ya dalam keadaan normal, maka ketika kita ingin mengetahui i'rabnya apa, dengan dilihat. Lihat apa? Harokat terakhirnya gitu. Nah, kalau kita sudah lihat harokat terakhirnya gitu ya, maka apa yang kita temui? Dhammah, rafa berarti. Kalau fathah berarti nasab. Kalau jer berarti khafad. Nah, kalau tadi fi'il, kalau tanda sukun berarti jazm. Nah, gitu. Jadi maksudnya 4 macam ini adalah macam-macam yang kalau kita
ingin ketahui i'rabnya apa, itu cukup dilihat dari harokat terakhirnya. Itu nanti ketahuan. Tuh. Nanti berbeda nih yang satunya. Kalau i'rabnya dengan huruf, berarti yang dilihat kalau pengen tahu i'rabnya, lihat dari hurufnya, bukan dari harokatnya. Gitu ya. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Ya. Baik. Hal hunaka su'al akhar? Enggak ada Insyaallah cowok. Ustaz. ما في. طيب إذن نختتم هذا الدرس بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ودعاء كفاة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي أعاننا على قراءة ما قرأنا وسماع ما سمعنا. اللهم ثبته في قلوبنا وفي صدورنا وأعنا على استحضاره عند حاجتنا إليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. طيب آمين آمين وإياكن آمين. Dan astadinul khuruj.